Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 golongan 4 akan presentasikan mengenai topik isolasi dan uji migrasi makrofag untuk memenuhi tugas diskusi pada praktikum kelima dengan judul artikel Inonotus Sanghuang Polyphenols Attenuate Inflammatory Response via Modulating the Crosstalk between Macrophages and Adipocytes. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama ada Nabila Pritia Salma yang berperan untuk pembahasan figur 5-7. Lalu ada Nima Dedu Antika untuk pembahasan figur 8-9. Nisa Ul Hasana untuk result figur 1-4. Dan Rismar Bagiani untuk introduction, material, methods, dan membuat video. Pertama ada introduction, material, and methods. Sebagaimana diketahui, obesitas merupakan penyakit kronis di mana lemak tubuh berlebihan terakumulasi secara luas dan menyebabkan timbulnya efek negatif. Obesitas merupakan faktor risiko untuk berbagai penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Obesitas dapat menyebabkan inflamasi, yang mana inflamasi disebabkan karena sekresi sitokin dari adipose tissue macrophage atau ATMS yang dapat berubah menjadi M2 atau antiinflamasi dan mensekresikan interleukin 10 dan katekolamin, atau bisa jadi menjadi M1 yang bersifat proinflamasi dan mensekresi TNF-alpha, interleukin 6 dan interleukin 1b. Pada jurnal ini digunakan bahan uji yaitu jamur Felinus linteus yang berasal dari Chinese yang juga disebut Sanghuang, dan salah satunya yang berfungsi sebagai antiinflamasi yaitu Inonotus Sanghuang. Ekstrak etanol dari Inonotus Sanghuang diperoleh dari fermentasi DPPH dan radikal hidroksil yang menunjukkan aktivitas antioksidan saat terdapat pada fotochemical. Dalam jurnal diinvestigasi peran antiinflamasi dari ISE pada makrofag Crau2647 dan mengeksplorasi efek ISE pada crosstalk antara makrofag Crau2647 dan adipose menggunakan model co-culture sel in vitro. Material yang digunakan yaitu Inonotus Sanghuang diperoleh dari Ayersa region of Inner Mongolia, lalu ISE polyphenol berasal dari fraksi etil asetat serbuk Inonotus Sanghuang. Fraksi etil asetat dari ekstrak Sanghuang disimpan dalam kondisi minus 20 derajat Celcius sampai digunakan. Lalu larutan stok ISE dilarutkan dalam DMSO 10 mg per ml dan disimpan dalam suhu minus 80 derajat. Metode yang digunakan yaitu makrofag Crau2647 distimulasi dengan LPS atau medium yang terkondisikan dari adiposit 3.3L1 hipertrofi atau digabungkan dengan adiposit yang berbeda dan dosis ISE yang berbeda pula. Lalu inflamasi sitokin akan dievaluasi menggunakan ELISA, lalu sinyal MAP kinase, NF-kappa B, dan interleukin 6 atau STAT3 ditentukan dengan immunoblotting, sedangkan fungsi makrofag yang bermigrasi ditentukan oleh uji migrasi. Untuk uji migrasi makrofag sendiri terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama, uji migrasi makrofag sendiri menggunakan metode Transwell Insert Migration Assay dengan ukuran membran pori 5 mikrometer. Lalu tahap yang kedua, makrofag Crau2647 yang sebelumnya diinkubasikan dengan atau tanpa ISE selama 1 jam ditanamkan ke dalam insert. Tahap ketiga, setelah bermigrasi selama 4 jam, pada suhu 37 derajat Celcius, semua sel yang tidak bermigrasi dibersihkan dengan kapas, dan sel yang menempel pada bagian bawah membran difiksasi dengan paraformaldehyde 4% selama 20 menit. Tahap keempat, membran dicuci dengan PPS, lalu jumlah sel yang bermigrasi di 12 bidang mikroskop per membran dihitung dengan pembesaran 400 kali. Selanjutnya adalah mari kita lihat
hasil penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut. Poin pertama adalah ISA dapat menghambat produksi mediator inflamasi yang dihasilkan oleh makrofag sel Rau 264,7 yang diaktifasi LPS. Nah, untuk mengetahui pengaruh ISA terhadap mediator inflamasi pada makrofag sel Rau 264,7, dilakukan percobaan berdasarkan perbedaan dosis ISA yang diikuti dengan ada atau tidaknya induksi LPS. Hal yang ditentukan pertama kali adalah viabilitas sel. Pada gambar tersebut menunjukkan hubungan konsentrasi ISA dengan persen viabilitas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ISA pada dosis 4 mikrogram per mili dapat berperan sebagai agen antioksidan dan memiliki toksisitas pada viabilitas sel. Maka perlu dilakukan percobaan dengan konsentrasi lain untuk mengetahui mekanisme kerja dari ISA terhadap mediator inflamasi oleh makrofag sel Rau 264,7. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya konsentrasi ISA, maka persen viabilitas sel akan meningkat, kecuali pada dosis 2 mikrogram per mililiter, persen viabilitasnya mengalami penurunan. Selanjutnya, dilihat juga efek ISA terhadap mediator inflamasi yang diproduksi oleh makrofag sel Rau 264,7 yang diinduksi oleh LPS. Sel makrofag M1 diinduksi LPS atau mediator proinflamatori lain yang menghasilkan sitokin proinflamatori seperti TNF-alfa, interleukin 6, dan NO. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ISA dapat menurunkan produksi NO seiring dengan meningkatnya dosis, begitu juga dengan TNF-alfa, dan pada interleukin 6. Aktivitasnya juga dihambat tergantung jumlah ISA pada makrofag yang diaktifasi oleh LPS. Namun pada MCP1, ISA itu hanya dapat mengurangi sekresi dari MCP1. Lalu pada poin kedua, ISA dapat mengurangi tingkat mediator inflamasi yang dilepaskan oleh makrofag sel Rau 264,7 yang distimulasi oleh 3T3-L1 adipocyte condition medium. Nah, dilakukan perlakuan dengan pemberian ISA dan L1CM untuk menginduksi respon inflamasi terkait dengan obesitas. Produksi mediator proinflamatori seperti NO, TNF-alfa, interleukin 6, dan MCP1 rupanya meningkat pada model yang diaktifasi oleh L1CM. Namun dapat dilihat pada gambar tersebut, percobaan ISA dengan L1CM, kemampuan penekanan oleh ISA dapat diamati pada konsentrasi NO, TNF-alfa, dan interleukin 6 bergantung pada dosis yang diberikan. Pada gambar tersebut terjadi penurunan seiring dengan bertambahnya dosis. Pada MCP1, hasilnya itu sama seperti yang dihasilkan oleh makrofag yang diaktifasi oleh LPS. Hanya ISA pada konsentrasi 2 mikrogram per mili yang mengalami penurunan produksi MCP1. Kemudian pada poin ketiga, ISA dapat menurunkan tingkat sitokin proinflamatori pada kultivar adipocyte 3T3-L1 dan makrofag sel Rau 264,7. Dilakukan pengujian apakah ISA dapat menekan inflamasi pada sistem kokultur sel adipocyte 3T3-L1 dan makrofag sel Rau 264,7. Di dalam model tersebut, adipocyte 3T3-L1 atau makrofag sel Rau 264,7 dikultur secara terpisah dan diuji dengan ISA dengan metode yang sama pada saat digunakan pada sistem kokultur yang lain. Dari gambar 4 tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian ISA tergantung dosis dapat menekan produksi NO, TNF-alfa, dan interleukin 6, namun tidak mempengaruhi MCP1 di sistem kokultur ini. Data ini menunjukkan bahwa pemberian ISA memiliki kemampuan untuk memblokir pelepasan mediator inflamasi pada sistem kokultur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang efek antiinflamasi ISA yang disebabkan oleh penghambatan MAPK dan aktivitas sel. Pertama, kita akan membahas tentang pengaruh ISA terhadap MAPK dan NFKG. TLR4 adalah jalur utama untuk merangsang respon inflamasi. Untuk menyelidiki mekanisme molekuler efek antiinflamasi ISA, dilakukan pemeriksaan jalur signaling TLR4 pada makrofag RAW264.7.
Signaling TR4 yang distimulasi oleh LPS atau L1CM dapat mengaktifasi NFKB dan MAPK family termasuk ERK, JNK, dan P38MAPK yang akan mendorong peningkatan regulasi gen inflamasi. Untuk mengkarakterisasi mekanisme yang mendasari penekanan mediator proinflamasi oleh ISE, digunakanlah Western blotting untuk mengukur fosforilasi ERK, JNK, P38, dan degradasi IKB alpha. Gambar 5 ini menunjukkan efek dari ISE terhadap sinyal MAPK dan NFKB pada makrofag yang diinduksi oleh LPS. Sedangkan pada gambar 6 menunjukkan efek ISE terhadap sinyal MAPK dan NFKB pada makrofag yang diinduksi oleh L1CM. Didapatkan hasil bahwa stimulasi makrofag dengan LPS maupun L1CM dapat meningkatkan fosforilasi JNK, ERK, dan P38 yang ditandai dengan kotak berwarna merah dan meningkatkan degradasi IKB alpha yang ditandai dengan kotak warna oranye. Sementara itu, aktivasi ERK dan P38 secara signifikan ditekan oleh ISE yang ditunjukkan oleh kotak berwarna biru, namun fosforilasi JNK tidak terpengaruh oleh ISE. Selain itu, ISE tidak bisa mencegah degradasi IKB alpha. Hal ini disebabkan oleh sinyal NFKB yang mungkin tidak terlibat dalam efek penghambatan oleh ISE pada perilisan mediator proinflamasi. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh ISE terhadap STAT3. Sinyal STAT merupakan pengaktifasi transkripsional yang penting dalam mengatur transkripsi sitokin. Sitokin inflamasi IL-6 adalah salah satu mediator aktif STAT3 yang mentransmisikan sinyal melalui reseptornya IL-6 dan mengaktifkan Janus kinase atau JAK yang kemudian dapat mengaktifkan STAT family termasuk fosforilasi dan aktivasi STAT3. Untuk lebih mengeksplorasi efek ISE pada penurunan mediator proinflamasi melalui jalur signaling JAK atau STAT3, diukur tingkat ekspresi protein P STAT3 dan STAT3 pada makrofag yang diinduksi LPS dan L1CM. Gambar 7 ini menunjukkan efek ISE terhadap STAT3 pada makrofag yang diinduksi oleh LPS maupun L1CM. Didapatkan hasil bahwa ISE dapat menekan fosforilasi STAT3 baik pada makrofag yang diinduksi oleh LPS maupun L1CM. ISE dapat menghambat fosforilasi STAT3 sebagai salah satu jalur untuk menekan produksi mediator proinflamasi pada makrofag aktif. Polifenol dapat mengurangi produksi faktor inflamasi melalui penekanan jalur signaling IL-6 atau STAT3. Polifenol yang terdapat dalam ISE juga dapat mencegah efek proinflamasi pada makrofag dengan menghambat aktivasi STAT3. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivasi STAT3 dihambat oleh ISE. Selain itu, juga menunjukkan bahwa efek antiinflamasi ISE yang terjadi tidak hanya dengan menghambat sinyal ERK dan P38, tetapi juga dengan mempengaruhi pengurangan atau reduction IL-6 dan menghambat jalur signaling IL-6 atau STAT3. Selanjutnya, yaitu figur 8, menggambarkan potensi ASI dalam menghambat migrasi makrofag antara yang diinduksi L1CM dan ASI dengan yang diinduksi L1CM saja. Secara umum, sel tubuh mempunyai kemampuan untuk melakukan proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, proses ini disebut sebagai migrasi. Migrasi sel terlibat pada perkembangan beberapa jenis penyakit seperti kanker dan kondisi inflamasi. Sehingga pada penelitian ini dilakukan uji migrasi makrofag untuk melihat bagaimana pengaruh ASI terhadap migrasi makrofag yang mempengaruhi kondisi inflamasi pada obesitas. Pada penelitian ini, untuk melakukan uji migrasi makrofag digunakan metode yaitu Transwell migration. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa L1CM menginduksi migrasi makrofag, namun dengan penambahan ASI mampu menekan migrasi makrofag tersebut. Berikutnya yaitu figur 9, model skema target molekul yang dipengaruhi ASI untuk melemahkan jalur sinyal inflamasi.
Diawali dengan jaringan adipos yang dipenuhi oleh lemak dan terdapat sel yang mati, itu akan mengaktifkan adipose tissue macrophage atau yang disebut dengan ATMS karena dianggap sel tersebut sebagai debris. M1 macrophage akan mensekresikan sitokin proinflamatori, diantaranya ada TNF-alpha dan interleukin 6. Perubahan fenotip ATMS dari M2 sebagai antiinflamatori menjadi M1 yaitu sebagai proinflamatori terjadi selama obesitas, sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya inflamasi jaringan adiposa. Nah, adiposa akan mensekresikan free fatty acid untuk menginduksi makrofag dalam melepaskan mediator-mediator inflamasi. Proses yang terjadi yaitu free fatty acid akan mengaktifkan signal TLR4 yang mana signal TLR4 itu akan mengaktifkan atau mengaktifasi NF-kB dan jalur MAPK, di mana NF-kB dan jalur MAPK tersebut mengatur gen proinflamasi. Seperti yang terlihat pada skema, bahwa ASI menghambat pada beberapa jalur inflamasi, di antaranya menghambat jalur MAPK dan menghambat pada signaling STAT3. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa signaling STAT3 itu memiliki peranan penting dalam mengatur transkripsi sitokin. Sehingga dengan adanya penghambatan pada jalur MAPK dan signaling STAT3 tersebut menyebabkan berkurangnya sekresi mediator inflamasi, sehingga didapat hasil bahwa ASI itu dapat mengurangi inflamasi pada obesitas. Kesimpulan pada jurnal ini ialah ISA menekan interaksi antara makrofag dan adiposa, mengurangi inflamasi kronik pada jaringan adiposa, serta memperbaiki obesitas yang terkait dengan resistensi insulin dan komplikasinya. ISM menjadi penemuan obat berharga yang efektif dalam memperbaiki resistensi insulin dan sindrom metabolik. Berikut untuk daftar pertanyaan. Lalu di sini ada jawabannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.